Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa menyapa teman-teman semua yang berada di rumah ataupun di mana saja. Alhamdulillah hari ini sudah masuk puasa ke 15 ya Tat ya? 15, Masya Allah. Masya Allah, sudah setengah bulan kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Ya. Gini Tat, ada pertanyaan masuk Tat lewat kami. Ini mungkin soal niat Tat. Niat. Ya, soal niat dalam puasa Tat. Ya. Nah, banyak juga orang-orang mungkin yang masih awam ya Tat ya. Itu mungkin masih merasa bimbang Tat. Niat puasa itu sebaiknya seperti apa Tat? Waktunya mungkin ya Tat ya. Waktunya mungkin ya. Monggo Tat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, saudaraku, mungkin kita ini masih bimbang ya Mas. Ini gimana cara niatnya? Karena mungkin ada yang mengatakan, oh niat itu harus seperti ini. Betul. Oh niat ini, oh bukan seperti itu. Nah ini kan perlu kita ini tentunya kita harus merujuk kepada dalil-dalil yang kuat, Mas. Karena kan yang namanya ibadah itu kan harus dengan dalil yang syar'i, yang di situ bisa kita itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini masalah niat, ini kita hadis ya Mas, ini sangat populer. Hadis dari Rasulullah itu, innamal a'malu biniyat wa innama likullim ma nawa. Nah ini, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah ini, sehingga para ulama itu mengatakan niat itu menjadi wajib nih Mas. Wajib. Karena kenapa menjadi wajib? Karena di situ setiap perbuatan itu harus dengan niat. Kalau kita itu tidak ada niat ya, maka itu tidak sah. Misalnya puasa kita tidak ada niat dalam hati kita ini, maka kata ulama puasanya tidak sah. Nah ini. Nah maka bagaimana puasa ini, puasa Ramadan ini? Apakah setiap hari kita ini harus niat? Ini Mas jadi masalahnya. Apakah harus seperti apa? Nah ini sebenarnya ulama itu yang saya baca dalam kitab fikih, yaitu banyak sekali para ulama, baik itu dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu mereka itu berbeda pendapat tentang niat. Nah ini, yang pertama ulama yang mengatakan bahwa niat itu cukup hanya sekali saja. Jadi misalnya awal Ramadan tuh Mas, kita ini cukup sekali. Karena dengan argumentasi, dengan ulama fikih mengatakan bahwa Ramadan itu amalan satu kesatuan. Artinya kan satu bulan full. Satu bulan full. Jadi cukup niatnya sekali saja, karena sudah tahu bahwa ketika Ramadan itu tiba, hati kita kan sudah niat berpuasa. Nah itu. Kecuali kata ulama itu, kecuali misalnya ketika itu kita puasa bulan Ramadan, ya niatnya itu udah dari awal itu, kemudian tiba-tiba mungkin 1 minggu kemudian kita sakit, sakit sehingga kan terputus itu kita nggak puasa. Nah maka di situ harus diawali lagi dengan niat. Nah ini diperbaharui lagi. Diperbaharui lagi ya betul itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang ulama itu mengatakan, ini para ulama fikih, kalau kita niat itu ya harus setiap hari. Ini karena ketika kita misalnya berbuka ini ya, kemudian mau menjelang sahur, itu ya harus niat lagi. Jadi setiap hari itu niat sampai 1 bulan full itu. Nah ini jadi ulama itu berbeda pendapat. Yang pertama sampai yang kedua itu silahkan kalau kita ini kan sebagai
orang termasuk orang awam lah ya. Betul, nah Tat. ini kita hanya copy paste ini, Iya, Tat. hanya kita merujuk kepada para ulama. Silahkan selama itu ada argumentasi yang kuat, dalil yang kuat, silahkan teman-teman mana yang diambil, apakah yang pertama, apa yang kedua. Insya Allah semua itu para ulama itu bertanggung jawab dan mereka itu semuanya adalah pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini Mas ini. Jadi memang niat puasa Iya. itu ada beberapa pendapat ya Tat ya. Iya, Ada yang mungkin satu kali sudah mewakili 1 bulan full ya Tat ya. udah mewakili. Dan ada pula ulama yang berpendapat bahwa niat itu harus diperbaharui setiap hari. Iya, setiap hari. Insya Allah. Jadi itu tergantung teman-teman untuk tinggal memilih ya Tat ya. Tinggal memilih saja. Emang ya saya katakan dari dulu ya Mas. Iya, Tat. Fikih itu harus lapang dada. Harus lapang dada, betul. Kemudian memang harus membaca tidak hanya satu kitab, terus berbagai kitab para ulama itu kita harus baca. Dituntut kita ini belajar. Ya, Masya Allah. Nah, kalau ada pertanyaan lagi nih Tat. Iya. Kalau kita sahur, kita udah niat puasa ya Tat ya. Sudah niat puasa. Kemudian kita sahur tapi kesiangan Tat. Sahur kesiangan. Bangunnya kesiangan gitu Tat. Apakah mungkin sah apa tidak bagaimana? Ya itu kalau sah mungkin bisa ya Tat ya. Kalau mungkin puasanya sah ya, tapi itu bisa mengurangi pahala dari puasa itu nggak Tat? Yuk kita dudukan, kita kembali lagi ya Mas, kita merujuk kepada para ulama ahlu fikih ya, yang 4 madhab itu. Setidaknya kita itu mengambil 4 madhab, kemudian mungkin gandengkan dengan ulama kontemporer. Di antaranya mungkin Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih bin Fauzan, dan ulama-ulama yang sekarang itu kita kembalikan kepada mereka ya, kepada ahlinya. Sebenarnya dikatakan dia mungkin sahur ya, itu sebenarnya ada 3 ini Mas, setidaknya ada 3 yang dikatakan para ulama. Nah ini 3 pendapat ini. Apakah sahur ini harus seperti apa? Yang pertama, kata para ulama itu, sahur itu yaitu pertengahan malam. Nah itu dikatakan sahur. Yaitu pertengahan malam itu seperti jam 11, jam 12. Nah itu juga disebut sahur. Sudah termasuk sahur itu? Termasuk sahur itu, jam 12, jam 11 itu termasuk sahur. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sepertiga malam. Berarti sepertiga malam itu jam berapa Mas? Jam 3 mungkin ya Tat. Jam 3. Nah itu dikatakan sahur itu. Kemudian yang ketiga adalah 1/6. Itu 1/6. Maka 1/6 ini dari yang pendapat pertama, yang kedua itu ternyata yang paling kuat dan sering dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu adalah 1/6. 1/6 itu kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah dan para sahabat itu, Rasulullah itu sholat pada waktu itu sholat witir ya. Kemudian setelah terus bagaimana 1/6 itu waktu sahur, yaitu hampir mendekati waktu subuh. Nah ini karena di situ ada fajar itu ada 2 Mas. Yang pertama fajar kadib, yang kedua adalah fajar sodik. Nih fajar kadib itu yang ini dilakukan oleh para sahabat, diantaranya adalah Bilal bin Rabah itu dia itu adzan di waktu jam 3. Jadi emang sunahnya itu kalau misalkan ini untuk kita semuanya nih, kalau untuk membangunkan itu sunahnya adzan saja jam 3. Artinya juga ini sebenarnya ini lebih sunah daripada sahur. Nah itu teriak-teriak. Nah ini betul. Ya, jadi memang waktu sahur itu jam 11, jam 12 juga sudah termasuk waktu sahur ya Tat? Iya, waktu sahur. Cuman yang lebih mendekati itu dalam hadis Rasulullah itu jadi begini. Itu 50 ayat dari membaca Al-Qur'an. Itu waktu yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Masya Allah. Karena pada waktu itulah malaikat itu turun dan selalu mendoakan. Nah itu. Dan lebih sunahnya lagi kita sahur pada mendekati atau mengakhirkan sahur kita ya Tat? Mendekati waktu sholat subuh ya Tat ya, azan subuh ya Tat ya. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman semua yang tadi bertanya tentang niat puasa dan waktu sahur, alhamdulillah sudah dijawab semua sama Ustadz Sobirin.
Dan jika teman-teman semua ingin bertanya lewat kami, silakan bisa mengirimkan pertanyaan lewat Instagram kami temandekat.hijrah. Ya, mungkin itu aja Tat ya, Ya. dari kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.